ternyata arah pesawatnya bener aja memancing banget peperangan dan juga pertempuran kali ini bakalan bergerak dari arah Graveyard menuju ke arah Sentosa dan EVOS. Wah, split yang sangat menarik ya. Dua Obser, satu Graveyard, satu lagi. Ini bener-bener kayak mecahnya jauh banget loh. Mecah jauh banget, bener kata Baby. Dan memang ini suatu advantage juga untuk mereka karena ternyata di sekitarnya itu nggak bakal ada peperangan yang deket banget kecuali di Shipyard. Karena kita lihat udah ada Red Bull Rebellion yang bertemu dengan tim Louvre kali ini. Satu orang jauh banget di belakang, shotgun udah dipegang lagi sama Venom. Ini bahaya untuk Mr. Home. Ya, yang mana kalian kita bakalan lihat Mr. Home juga bakalan maju menggunakan MP40-nya. Mr. Home gak bisa berbuat terlalu banyak walaupun ada backup cover yang diberikan seorang Zay. Yap, masih diberikan Calvin lagi. Mr. Home masih bisa selamatkan dibalikin Venom yang bakal cuma di end gitu aja. MP40-nya tinggal dua orang lagi, Father dan Jaydra. Masih ada Father dan dekat pakai sekarnya. Masih bisa balikin tapi tinggal Jay ternyata sendirian yang ada di atap. Udah kena tembak juga dari kejauhan. Pembagian vision cukup baik dari RBR nampaknya kali ini. Tapi kita lihat ternyata masih dijatuhkan lagi. MP40 di atas tapi lu breaking ternyata harus tusuk di posisi 12. Sangat disayangkan banget ya, walaupun kita bisa lihat tim fight-nya itu sebenarnya agak sedikit ngacak. Ada satu player yang ada di atas hangar, walaupun dari RBR-nya ngasih punch-nya itu luar biasa. Satunya lagi masih ada di depan Shipyard. Jauh banget ya, ternyata dari belakang masih bisa ngelihat J yang ada di atas atap. Dan itu bang, sebenarnya tadi gue pikir bakal jadi kelemahan untuk RBR, tapi ternyata menjadi advantage dan akhirnya mereka bisa dapetin 4 poin eliminasi di awal dan itu suatu hal yang bagus banget menurut gue. Gurih banget ya, pakai MP40 dari atas bisa dapet knock juga kalau nggak salah tadi. Iya. Gue sampai tercengang juga ya. Untungnya ada vision dari jauh. Yes, walaupun ternyata dari Louvre-nya sendiri harus dipulangkan di peringkat ke-12, but it's okay. Kita masih ada 2 game lagi yang tersisa nanti nih. Udah terbakar-bakar nih RBR nih, dan masih belum lihat lagi untuk sekitar tempat lainnya karena di atas kali ini nggak seperti di game pertama, karena di ronde pertama bener-bener full banget di arah atasnya, tapi kali ini cuma ada RBR, terus ada Louvre juga. Tadi kita bisa lihat ada EVOS dengan splitnya di daerah observatory ya kan. Ya, dan kita agak sedikit bergeser ke pemuncak klasemen sampai dengan ronde ketiga tadi ada dari anak-anak RRQ Hades. Dan bisa dilihat juga kali ini anak RRQ juga lumayan nyaman. Mereka ngeluting di wilayah pick dan nge-splitnya juga lumayan jauh. Gua rasa mereka benar-benar napis kalau misalkan di picknya sendiri itu masih kosong ya. Belum ada yang mau nabrak nih. Belum ada yang mau nabrak. Di peringkat pertama loh. Harus ditabrak nih, diliatin dulu kan di purgatory, ntar RRQ turun di mana. Ayo kita hajar ya kan. Biasanya kan gitu. Tapi biasanya malah jadi advantage untuk tim-tim yang ditabrak. Karena kalau misalkan gue flashback lagi ke dulu pernah ada tim Dranex waktu season 2 FFVM, itu waktu ditabrakin malah jadi advantage karena Dranexnya malah nyayur di sana. Ya, anak-anak dari First Rider kali ini ya udah langsung ngamanin di wilayah kota tuanya aja dari First Rider. Masih coba santai-santai aja kali ini lihat. Yap, bakal looting-looting aja karena ini nggak secepat tempo game-game sebelumnya ya. Dan di Sentosa pun ternyata ada The Prime yang udah kedengeran juga suara kalengnya ke arah tim Boss Nightmare, yang di sana gue liat cuma ada satu orang, ternyata ada dua muncul tiba-tiba kayak bertelur gitu ya. Iya, kayak bertelur gitu. Muncul lagi satu lagi, ada 2 player walaupun kali ini masih belum terlihat 2 player yang tersisa dari Boss Nightmare. Gue rasa dari Limzy sendiri nggak notice karena dia juga nggak mutusin buat turun kali ini, dan Limzy sendiri bakalan coba untuk looting, coba regroup lagi ke arah dari teman-teman ya kali ini. Iya, bakal coba untuk lewat ujung map aja, lewat pinggir-pinggir pantai ya kan. Dan tim Boss sendiri pun gak ngelakuin tembakan, gak ada terlihat mau ngelakuin setup buat fight ke arah tim The Prime karena masih bahaya banget juga ya. Gue rasa memang lootingan dari Boss sendiri belum lengkap sih, mereka belum pede banget untuk fight pastinya. Gue rasa sendiri kalau kita lihat ngomongin soal Bermudanya, emang temponya tuh bener-bener dibikinnya tuh super pasif sih. Pasif ya? Kayak bener-bener di game awal itu Bermuda juga luar biasa pasif. Baru tim fightnya itu ketika kayak mau masuk ke late game. Karena ngelihat ini bukan liga lagi, karena ini juga udah menjadi hari penentuan siapa yang kira-kira bakal menjadi juara satunya ya kan. Pasti mereka juga nggak mau nyanyiin ini, nggak mau nyanyiin hal kesempatan yang udah mereka dapetin sekarang bisa di panggung sebesar ini juga. Dan tapi ternyata di sini Boss udah melihat pergerakan dari 2 orang tim The Prime, dimana masih dipantau aja dari balik pagar. Dan tim The Prime gue rasa ini gak natis ya? Natis banget, dia ngeliat. Oke, kita sebenarnya bakalan nunggu tim fight yang terjadi di arah Sentosa, tapi kali ini agak bergeser sedikit ke arah dari anak-anak Bigetron Beat yang udah mulai ngamanin dari rumah 3 belakang clock tower kali ini. Masih luar biasa, iya, luar biasa pasif. Luar biasa pasif, benar banget. 11 tim masih ada. Gen zona juga belum nutup juga. Masih bisa jadi advantage buat tim RRQ kalau gini gue rasa.
Ya, yang mana RRQ sendiri kita ketahuin dia objektifnya zona dan dia juga punya defensif yang sangat kuat untuk berada di late game pastinya. Gak pakai predik biasanya. Gak pakai. Maksud gue gak pakai info box gitu. Pakai predik gitu. Pakai prediksi, pakai naluri kayaknya. Ditambah lagi sebenarnya mereka juga nggak objektif sama resource. Kita bisa lihat tadi waktu di Kalahari juga resource yang dimiliki sama Legalot itu dia pakai tas level 1 awalnya untuk ada di Revenery, terus dia juga pakai Mr. Weiger. Med kita cuma 3. Jadi benar-benar kayak objektifnya oke, kita masuk late game ya dulu. Sampai akhirnya benar-benar bisa konsisten selama 3 game berturut-turut. Iya, pemanfaatan mereka juga terhadap peperangan yang lagi terjadi juga bagus gitu. Kayak, dia lagi perang, kita nggak usah ikutan. Ngapain kita ikutan buang resource? Tapi kalau misalkan kita bisa steal kill, lakukan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, tahan aja. Ya kan? Tapi kita semua butuh poin pastinya buat ngejar peringkat pertama. Karena gap poinnya gak begitu gap poin sakit harusnya. Iya. Biasanya cuma beda 2, beda 5. Nah, itu ketika kalau misalkan memang lu nggak main agresif, sebenarnya kalau misalkan dari 6 game ini dengan perhitungan poin segini, lu cukup main agresif sekali atau 2 kali, setelah itu lu bakal main konsisten aja. Cukup ya sebenarnya. Cukup sebenarnya. Kecuali lu di 6 game tersebut nih misalkan main cuma placement point doang, main konsisten doang, cuman nggak pernah main agresif, itu poin eliminasi dikit gitu, cuma buyah-buyah doang. Terus lu tusun sekali kelar, biasa kayak gitu. Dan ada man of the match kita kali ini dari ronde ketiga dengan 9 kill, yaitu ada Chanzu kali ini. Tadi sebelumnya Legalot, terus dikasih lagi sekarang dari RRQ Hades lagi seorang Chanzu. Aduh, bahaya banget nih RRQ nih. Kalau misalnya lihat mereka tinggal ngamanin placement point sih gue rasa. Dan seperti yang Legalot pernah bilang juga waktu di regular season ya. Yes. Sebenarnya dia nggak butuh buya, yang penting 10 poin eliminasi aja tiap match katanya. Dan kalau kita ngomongin soal RRQ, sebenarnya RRQ juga pernah mewakili nama Indonesia Ya. untuk ada di kancah internasionalnya ya. Pernah juga bareng sama EVOS waktu itu. Yes, dan kita bakalan lihat kali ini apakah kira-kira bakal mengulang kembali sejarah pastinya yang mana lahir dari Free Fire Indonesia Master. Dan tapi kali ini dari RRQ yang sendiri masih coba untuk ada di wilayah atas, dan bahkan ada team fight kali ini Lihan dari seorang Darko udah sempat terkena damage ke arah dari Ling nih bos sepertinya. Yap, udah dipantau aja kali ini bersama Darkol dengan snipernya juga ke arah Baby, tapi masih ditahan. Ini bisa jadi manfaat juga untuk Links, dimana mereka manfaatin compound dengan cukup baik juga. Kalau misalkan First Rider memilih untuk ngerush ke dalam, itu bisa dihabisin di jalanan, kayak di open field udah habis duluan. Walaupun kali ini satu obstacle yang dimiliki sama anak-anak Links nih bos sebenarnya free banget sama Grenade. Dia benar-benar punya banyak banget jendela. Harusnya kalau misalkan spamming Grenade, resource Grenade yang dimiliki sama anak-anak First Rider itu cukup, gua rasa bakalan lebih mudah pastinya untuk merasi. Tapi kita bisa lihat Jauh anak-anak soalnya Links posisinya. mutusin kayak buat back off ke belakang. Iya, padahal posisi sebenarnya jauh juga untuk lo nyebrang ke arah rumah sana, bisa dihabisin di tengah jalan. Tapi mereka lagi untuk mundur dulu, memanfaatkan compound yang lain lagi dari tembak kali ini. Masih ada Kendis, di mana masih bisa pakai medkit juga memankan tower dengan cukup baik, di mana Baby sendirian. Mereka cuma memberikan vision di arah depan, di mana First Rider mereka perlahan tapi pasti coba untuk masuk ke pertahanan tim Links nih bos. Tembakan langsung beruntun dari arah Baby, tapi bisa dari belakang, masih tembakan dari CVG terlalu jauh, gak dapat vision dan ternyata masih bisa dihindari oleh First Rider. Bravo. Kali ini Links nih bos juga setupnya baik banget. Dia benar-benar ada 2 pemain juga yang udah standby di arah tower, dan kita bisa lihat kali ini Baby dan juga Vince bakalan coba untuk lebih sabar dulu, atau mungkin ternyata mereka sendiri mutusin buat naik lagi ke arah tower. Walaupun Baby udah langsung nge-pull out duel kali ini, bakalan coba untuk naik ke arah tower. Oke, tower berhasil diamankan oleh Links nih bos, di mana Baby masih bisa mendapatkan waktu untuk pakai medkit terlebih dahulu, di mana First Rider mulai memojok ke arah tim Links nih bos, masih ditahan di sekitarnya juga, gak terlihat bakal ada third party. Ini bakalan sulit sih kalau misalnya team fight kayak gini. Satunya ada di tower, terus kayak ya walaupun adanya sniper ya, tapi gua rasa ini bakalan sulit kalau misalkan lu mutusin buat objektif ke arah tower. Yap, masih terlihat bener-bener mainnya tuh main aman banget gitu, nggak mau terlalu terburu-buru. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang udah ada split yang jauh banget dari Boss Nightmare juga tentunya, dimana Riza, Fear, God masih berjauhan sekali. Haide pun ada di ujung map, tidak terlihat. Luar biasa banget ya. Ini gameplaynya baru semua loh. Baru semua loh. Baru Bahkan semua. EVOS aja yang sebenarnya di observatory terus rotasinya cepet, kali ini aja dia sampai bener-bener zonanya mau masuk lagi ke zona ketiga ya berarti ya. Ini Dia masih ada di observatory. dia mau pakai info box nggak cuma satu, pakai 2 karena kurang yakin. Kurang yakin. Kurang Ya. belief ya, jadinya dia harus pakai satu lagi di Silviar, satu lagi di sebelah kanan di keraton, nyari lagi dia buat nyari info boxnya biar lebih yakin lagi kira-kira zona ketiganya bakal ada di mana. Yes, dan luar biasa super duper pasif. Kita bisa lihat beberapa team fight yang tadi ada dari Sentosa juga sampai sekarang ke wilayah Hangar juga masih 11 tim, masih 44 pemain. Iya. Objektifnya terlalu gimana nih? 3 game kita dikasih main yang agresif, tapi 3 game nampaknya ini udah kelihatan lagi nih, game keempat tuh dikasih yang pasif kayak gini.
Ini bakal pecah banget di late gamenya karena memang zona yang bakal menentukan siapa yang jadi pemenangnya untuk ronde kali ini. Yes, walaupun kali ini di wilayah hangar juga udah ada satu tim juga yang mulai masuk juga, tapi kita masih belum lihat itu dari tim mana. Bergeser sedikit nih. Puncak klasemen lagi dan lagi ada anak-anak dari RRQ yang bakalan turun ke bawah yang harusnya kali ini udah kebuka visionnya ke arah dari anak-anak Onyx Olympus. Onyx Olympus sudah mulai terpantau, nampaknya counter kali ini bakal Jars sudah terdamage dari tim RRQ. Hades masih ada gol cukup baik, Pagar masih menjadi bala bantuan juga, masih ada compound rumah sabun di sana nampaknya, dan RRQ harus memukul untuk mundur karena mereka gak punya compound, gak mau buang-buang blue wall juga. Sayang banget soalnya buat buang-buang blue wall, dan mereka bakal coba untuk berputar lari dulu, gak langsung all in ke arah tim Onyx, tapi nge-split dengan cukup baik nampaknya. Ya, walaupun ada satu pemain yang sebenarnya kali ini standby ngebuka vision ke arah para player dari Onyx Olympus ya, dan yang tiganya lagi bakalan coba untuk masuk ke Bima Sakti dari sisi kirinya. Kita bakalan lihat kali ini Ohana juga udah mulai nge-spot arah bawah, dan kali ini RRQ sendiri gak begitu diuntungkan karena dia juga masih ada dari luar zona itu sendiri. Masih dipantau oleh Chansu juga dari kejauhan, dimana Onyx udah dapat visionnya. Tapi kita lihat ke arah tim lain, ada EVOS Esports dimana Sam Tertin udah kena damage, masih bisa nge-regen terlebih dahulu, masih ada Alok tentunya. Satu poin yang masih didapatkan, dan coba untuk muter dulu di tempat di saat yang sama juga masih ada First Rider juga bertahan dengan Lynx nih bos nampaknya. Yes, kali ini dari anak-anak EVOS Esports udah langsung membuka Stone Airdrop, udah langsung berubah lagi temponya. EVOS Esports yang tadinya benar-benar hantam kiri kanan depan belakang, dia langsung mulai ngamanin lagi katulistiwanya, mulai ngamanin lagi next circle-nya, ngebuka Stone Airdrop, lebih diturunin lagi temponya, gak mau coba untuk egois. Gak mau egois ya, gak mau mikir kayak wah nih lawannya kita hajar aja deh, gak perlu tambah basa-basi gitu. Tapi sekarang barbar tapi ngotak kalau sekarang. Yes, gak mau egois dan bergeser lagi dan lagi masih ke team fight antara dari First Rider ya, karena dari anak-anak Lynx nih bos. Ini bakalan sulit sih, lama banget pastinya. Iya, setidaknya udah dapat satu tadi poin eliminasi dapetin sama First Rider. Akhirnya keculik satu tim Lynx nih bosnya. Tapi kita pindah dulu ke Bima Sakti, di mana ada tim Onyx yang dipukul mundur oleh RRQ. Akhirnya teritori zonanya berhasil diamankan juga sama RRQ yang tadi sebelumnya sebenarnya RRQ ada di luar zona. Tapi tim Onyx memilih untuk memanfaatkan compound di dalam dulu sambil masuk ke dalam zona juga pastinya, karena kalau misalkan mereka terlalu lama menahan RRQ dengan jumlah poin yang segini, dengan jumlah tim yang segini, maksud gua ini bakal mengundang terpati banget dan malah merugikan mereka. Dan ini kita bisa lihat ya, zonanya juga udah langsung mulai jalan dan baru satu player aja yang dipulangkan ke lobby. Emang beberapa rotasi dari tim ini tuh nggak mau benar-benar coba untuk team fight. Kalau mereka mau rotasi ke kanan, ternyata mereka nemu, mereka coba agak minggir sedikit ke kiri. Iya, gue rasanya tuh pengen ngasih danger zone satu map. Ngasih danger zone satu map sampai akhirnya benar-benar eliminasi semua. Kelar gitu. Selesai sudah. Tapi ini udah laku gerakan, udah di jembatan juga. Tim Onyx sudah memanfaatkan high ground yang ada juga, tapi cukup open field dan terbuka juga untuk ditembak. Dan selain udah ada EVOS juga yang sudah mengamankan darah Katulistiwa dan udah dapat compound juga dibagi masing-masing. Kali ini masih utuh 4 orang, dan ini bisa jadi banyak tim jadi makanan tim EVOS. Tapi itu belum tahu juga, ada pergerakan lagi The Prime kali ini bakal coba untuk melemahkan Dix. Masih ada gol cukup baik, ada perang lagi di mana Iron Wolf sang serigala bakal masuk ke pertahanan tim The Prime kali ini yang baru aja Buya. Apakah bakal tusun? Yes, kali ini Lindsay bakal coba untuk reviving dulu dan udah berhasil untuk di revive. Kita bakalan lihat ternyata baik banget opsi yang mungkin berhasil mengknokdown seorang Black dan Iron Wolf Pro Team once again di peringkat ke-11. Lihat The Prime gak bisa diremehin ya gini-gini nih. Tim Onyx satu ini bahaya banget dari final group stage ya. Kalau misalkan gue udah perhatiin nih, jumlah poin kill nih bukan main-main. Emang dari mikro makro skill masing-masing player itu udah kebentuk banget menurut gue. Bahkan mereka itu baru masuk kemarin ke play-in, situ masuk ke offline, mereka tandingnya tuh udah jadi banget mentalnya. Kalau gue nggak salah dari semua final group, tim yang benar-benar ngumpulin poin kill terbanyak adalah mereka kan ya? Nah itu anak-anak dia. dari The Prime ya, ini change-nya lumayan besar juga buat The Prime. Dan kali ini geser lagi nih, lihat ke arah dari EVOS Esports. Oke, geser. First Rider udah dapat poin eliminasi juga di atas. Kita lihat cukup ramai juga, EVOS hanya memantau dari kejauhan. Udah ada yang pakai launchpad juga, satu orang dari Bigetron nampaknya. Oh ternyata dari The Prime yang langsung terbang ke pertengahan pertempuran. Bakal dijepit habis. Apakah menjadi malapetaka untuk tim The Prime? Tapi kita lihat udah ada Darko dengan sniper, coba untuk mengeker ke arah Vince. Bakal nembak, headshot kena kepalanya. Vince pun terjatuh, masih bisa berlindung di balik pagar dan bisa diselamatkan nampaknya kali ini. Masih Sam 13, bakal nembak ke arah Glue lagi. The Prime udah masuk ke tanah tim EVOS, kali ini masih bisa dihajar oleh tim Bigetron. Bakal ada 3 tim, numpuk semua karena 10 tim masih tersisa di zona ketiga kali ini. Yes, dan kita bakalan lihat kali ini EVOS bakalan coba steal kill dari sisi kanannya, dan ada anak-anak The Prime yang bakalan kehapit sama anak EVOS Esports dan juga Bigetron. Di sisi lain, Aura Guns dengan M79 yang berhasil mendapetin anak-anak dari Lynx nih bos. Wow,
Ini bener-bener padat banget tingkat tulistiwa. Padat banget nampaknya. EVOS juga nampak kesulitan kali ini karena tim The Prime udah masuk tiba-tiba terbang dari kejauhan. Juga ada Bigetron dan zonanya masih didapatkan sedikit aja oleh tim EVOS. Mereka harus kehilangan abu. Gak cukup baik, tapi kali ini di luar juga bakal ada fight bisa dimanfaatkan oleh EVOS tentunya. Ya, yang mana kali ini ternyata zonanya nariknya ke atas. Otomatis tim-tim yang ada di bawah itu bener-bener bakalan rusuh banget. Ada 3 tim yang bakalan harus tim fight. Iya. Ada dari Boss Nightmare, ada dari Bigetron, dan ada juga dari The Prime. Dan gue liat dari tadi notifnya First Rider mulu ini yang bunuh. Udah berapa eliminasi First Rider dapetin? Atau kan langsung dikirim tapi ke lobby gue nggak tahu juga karena belum kelihatan. Tapi kita lihat Thanks Baby udah kelihatan ada tembak langsung ke limit, langsung dipulangin aja lagi. Zaman masih ada ombak, dia akan menyelamatkan kawannya. Tembak lagi jamkan, Ember menjamkan, jangan pakai double shot, langsung dijamkan dari jauh ada Dendis dengan sekarnya. Belakang itu pemain dari First Rider satu persatu zona langsung begitu First Rider masih ada pagar. Coba untuk kayak gulung medkit dulu, pemain First Rider bakal ditinggal aja oleh Lynx nih bos. Walaupun tersisa 1 pemain aja, tapi baik juga keputusan yang dimiliki sama anak-anak Lynx nih bos. Mereka kayak lebih memutuskan untuk masuk ke dalam zona. Dan ternyata Aduh, The The Prime. Prime-nya dipulangkan di peringkat ke-10. Dan kita bakal diberikan bulan Katulistiwa yang mana kali ini Mister 05 berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya. Lagi-lagi dengan M79. Lontar lagi-lagi memakan korban. Dari belakang juga ada lawan. Kali ini masih dapat diajar lagi tapi malah kena hajar sendiri karena meledak di depan mata. Masih ada gol lagi dan masih bisa diselamatkan oleh Sam 13. Masih sempat juga. Zona udah nggak dapat lagi. Masih sempat looting lagi. Tinggal 7 tim tersisa. Zona semakin kecil dan First Rider pun tereliminasi di posisi ke-7. Tinggal 6 tim, oh baby. Ya, yang mana kali ini dari Evo juga masih benar-benar santai. Red Bull Rebellion dengan 5 kill poinnya. Kali ini benar-benar nge-spot ke arah para player dari RRQ. Ada Mr. Home juga menggunakan snipernya berhasil mendapatkan damage lagi ke arah anak-anak dari RRQ. RRQ Hades bakalan kesulitan berada balik batu di selain Aura e-sportnya dipulangkan di peringkat ke-5. Yap, tim berjatuhan satu persatu di mana Herbert Ziko pun masih menunggu bala bantuan. Di belakang masih ada EVOS juga menjadi ancaman tentunya kali ini bakal coba untuk di revive terlebih dahulu Mr. Home. Masih bisa tim Onyx masih memanfaatkan zona yang cukup tipis juga kali ini. Ziko pun masih bisa selamatkan. Tinggal 15 orang yang masih hidup. Di mana Calvin bakal coba untuk bergerak ke arah bawah. Dan kita lihat RRQ pun perlahan udah memasang duel dengan cukup baik. Di mana Jars dengan Navigator lagi ada launcher lagi. M79 karena 2 orang Airgun dan juga Tayo berhasil jatuhkan tembak lagi langsung masih bisa di revive tentunya kali ini masih ada pohon menjadi penyelamat untuk seorang Jars. Ya, yang mana kali ini Jars juga bakalan coba fokus untuk ke arah anak-anak dari EVOS Esport. Ada launcher yang udah dipegang, tapi ternyata Jarsnya berhasil di knockdown walaupun berhasil mendapatkan Sam 13 di sini. Tersisa 2 tim aja lihat. Ada dari Red Bull Rebellion. Lagi-lagi RRQ masih bisa berdiri tapi 4 orang lawannya kali ini masih bisa ke RRQ berdiri, masih ada Gluol nampaknya. Tapi RBR langsung maju ya terobos terus masih ada granat juga dikeluarkan. Di mana Keller masih medkit dan RRQ tereliminasi. Red Bull Rebellion goyah di game keempat. Luar biasa ya ternyata ya. Bener-bener yang buyanya itu selalu ganti-gantian. Zonanya juga enggak bisa banget kepredik. Tapi RRQ-nya